Oke, selamat malam. Malam ini kita akan membahas tentang eh, eh, departemen sales and marketing ya. Sekarang ini eh, satu hal yang penting adalah kita kalau pengen perusahaan kita sustain, kita harus bisa melakukan projection atau peramalan kira-kira hotel kita bisa berapa lama nih bertahannya gitu ya. Terus market apa aja yang bisa kita Grab gitu ya. Kemarin kita mulai dari kan awalnya studi kelayakan, terus departemen FO, masuk ke shipping, operation dan selanjutnya. Nah, kita hari ini kita membahas gimana sih cara kita melakukan penjualan, melakukan marketing di dalam industri hotel ini ya. Nah, jadi forecasting atau peramalan itu sangat dibutuhkan ya. Jadi awalnya kita di tahun 2000-an tuh di Indonesia mulai beberapa hotel mengadopsi yang namanya revenue management. Jadi revenue management ini mengadopnya dari industri airline. Kalau kamu kan, kalau pesawat, kalau kamu mau terbang, misalnya pesan jauh-jauh hari, mungkin harganya lebih murah ya, daripada pas hari H terbangnya kamu beli tiket pasti lebih mahal. Gitu ya. Nah, adopsi dari model bisnisnya airline ini dicoba diterapkan di industri hotel. Jadi awalnya kalau di Amerika di tahun 90-an beberapa brand sudah mulai menggunakan yang namanya revenue management. Nah, revenue management salah satunya kita harus awalnya dari melakukan peramalan dulu. Nah, kira-kira hari ini dengan okupansi misalnya hari ini okupansi 60%, minggu ini mungkin sekitar 50%, bulan ini mungkin sekitar 65% misalnya, sedangkan budgetnya 70. Berarti kita masih below 5%. Nah, gimana caranya supaya kita ngejar, supaya kita bisa at least inline 70% dengan yang dibudgetkan gitu ya. Nah, caranya adalah melakukan kira-kira peramalan. Nah, peramalan ini bukan seperti supernatural ya, tapi kita melakukan dengan data ya. Nah, makanya beberapa hotel sekarang menggunakan sistem yang namanya revenue management. Nah, forecasting itu digunakan juga untuk dari operation ya. Jadi orang rooms, orang F&B membutuhkan data ini. Jadi besok kira-kira okupansi berapa nih? Misalnya 80%. F&B perlu untuk chef nyiapin breakfastnya untuk kalau 80% misalnya kamarnya 100 berarti 80 kamar. Itu kamar diisi dua orang misalnya berarti ada 160 orang. Nah berarti dia bikin breakfastnya untuk berapa? Berarti kan untuk 160. Nah tapi kan dia akan prepare mungkin di awal dia keluarin dulu di 100 gitu kan karena breakfast biasanya bertahap ya. Kamu kan nggak berbarengan. Kadang berbarengan kalau grup besar gitu kalau meeting dan sebagainya atau acara dan sebagainya. Nah, sistem ini akan pantau terus, misalnya buffetnya udah mulai kurang, dia review lagi. Housekeeping juga sama, kalau besok okupansi 80%, kalau dia punya linennya, stoknya banyak, aman ya. Tapi kalau misalnya linen stoknya sudah tinggal 1:1 gitu ya, partnya cuma satu gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu check out, tamu check in lagi, ternyata linennya kurang. Nah, itu juga kan harus dipikirin nih housekeeping, apakah mau sewa. Nah, harusnya sih yang namanya hotel kita parnya harusnya lebih dari satu ya. Biasanya umumnya tiga, kali yang empat lebih bagus, lebih besar dari tiga. Nah, itu dari sisi operation. Nah, dari sisi pemilik hotel itu dibutuhkan juga gitu. Kira-kira nih hotel bulan ini bisa nggak bayar bunga bank, misalnya dia honornya pinjam ke bank. Atau bagi investor nih kira-kira bisa balik modal berapa lama nih. Bagi orang bank, ini hotelnya bisa bayar cicilan nggak? Nah, jadi peramalan itu banyak gunanya untuk operation, untuk sisi finance, dan untuk sisi bisnisnya nanti kira-kira kalau ini masih below budget terus, sales harus bikin penetrasi pasarnya seperti apa, marketing bikin promonya seperti apa supaya meningkatkan penjualan. Nah, semua ini nanti biasanya kita ada di dalam namanya revenue meeting. Jadi meeting antar departemen untuk ngebahas kira-kira eh, apa yang harus kita lakukan nih untuk mengejar budget. Misalnya kita masih below budget,
Atau kita sekarang okupansi lagi rame, nah, operation apa yang perlu di-prepare, misalnya dia perlu orang tambahan daily worker, tambahan casual dan sebagainya. Nah, itu harus disiapkan gitu ya, supaya pada hari hanya eh, semuanya sudah well prepare gitu. Jangan sampai pas okupansi tinggi, positing kurang orang. F&B barangnya belum datang. Jadi waktu mau masak, misal telur habis. Kadang-kadang pas omelet, kamu akan komplain kan, karena biasa kalau breakfast pasti rata-rata tamu hotel pasti perlu omelet ya, perlu telur gitu kan. Nah, kadang-kadang misalnya si purchasing-nya telat atau chef-nya udah ngorder tapi salah hitung, ternyata punya pada hari-hari menjelang closing dia naik gitu kan. Dia sedangkan belanja dulu asumsinya okupansinya masih di 50%, tapi ternyata jadi 80%. Nah, kalau mau ngejar beli pagi hari apakah ada? Itu harus dipikirin juga ya. Gitu. Salah satu contoh dari sisi operation ya. Nah, nanti itu eh, biasanya kita meeting melihat dari data yang terjadi. Misalnya sekarang hari ini tanggal 5 Agustus gitu ya. Kita melihat nanti di tanggal 30 Desember nih, misalnya apa sih namanya New Year's gitu ya. Kira-kira yang udah booking berapa nih? Oh, ternyata okupansinya udah di 30%. Nah, biasanya menjelang hari ke akhir tahunnya pasti kalau ada program, ada jualan misalnya kamar plus apa F&B, dinner, party segala macam. Kalau rame kan biasanya ini okupansi akan naik nih. Nanti jadi kita akan ngeliat tuh di tanggal-tanggal mana nih yang masih sepi nih, gitu kan. Oh, ternyata masih di tanggal ini kita masih slow. Kenapa? Kita harus compare dengan kompetitor. Apa yang dilakukan kompetitor. Misalnya kompetitor udah ternyata sepi juga. Berarti di kota Jakarta misalnya atau di kota katakanlah kota Bandung gitu. Kenapa nih sepi? Biasanya sih nggak sepi. Weekday, weekend rame misal di Bandung. Bisa jadi waktu itu kejadian misalnya pasca mau COVID gitu kan orang dibatasi apa, jalanannya gitu kan. Nah, jadi kan harus ada sesuatu yang menyebabkan kenapa okupansi naik, kenapa okupansi turun. Nah, data-data ini disimpan di dalam big data yang dinamanya di revenue management. Jadi nanti kita bisa tahu algoritmanya. Hotel kita tuh rame di weekday misalnya, tapi di weekend agak slow karena market kita ternyata banyaknya corporate yang meeting gitu ya. Jadi yang meeting kan banyak di hari kerja, di weekendnya kurang, misalnya orang leisure-nya, yang market leisure-nya kurang gitu kan. Nah, berarti kita harus bikin promo juga gimana cara ngegenjot jualan weekend supaya leisure-nya rame gitu. Kalau misalnya destinasinya rame sih kayak Bandung, Jogja, Bali, nggak masalah ya karena surrounding-nya, destinasinya ngejual gitu. Tapi bayangin kalau kamu misalnya di kota kecil lah, misalnya di Jawa tuh misalnya, atau Majalengka nih, Jawa Barat, walaupun ada airport, tapi nggak ada bisnis di situ, nggak ada destinasi wisata gitu kan. Nah, jadinya weekday sepi, weekend sepi. Nah, kita mau bikin promo apapun, marketnya agak susah karena pesawat juga, sorry, orang cuma transit misalnya yang mau ke Bandung, karena sekarang di Bandung nggak ada pesawat, nggak ada airport yang di dalam kota, Hussein yang ditutup. Jadi semua ke misalnya ke mana ke Kertajati di Majalengka. Jadi orang ke sana cuma karena transit doang gitu, nggak niat stay di Majalengka untuk nyari destinasi wisata. Itu satu contoh ya. Itu seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat apakah destinasi kita memang menarik. Kalau kamu punya hotel lokasinya Bali, sesepi-sepinya Bali, pasti di bulan-bulan tertentu, tapi bulan-bulan lainnya rata-rata misalnya okupansinya 60%, kamu dari sisi okupansi udah aman tuh ya. Tapi once kamu misalnya bikin hotel di kota secondary city lah, misalnya mungkin di Jawa tuh di Kediri atau di Madiun, which is yang nggak terlalu ramai lah, tadi nggak tahu kotanya seperti apa. Tapi di situ nggak ada daerah wisata, atau mungkin di situ ada tapi daerahnya kayak Karawang tuh, Karawang kan nggak ada orang buat wisata ke sana, tapi dia punya kawasan industri, berarti ada market di sana orang-orang apa sih namanya yang pabrik-pabrik stay-nya kan pasti di hotel ya untuk ekspatriatnya, foreignernya, yang untuk orang Jepangnya, Koreanya.
Nah, di Karawang banyak kayak perusahaan Yamaha, ada LG dari Korea itu, dan Samsung dan segala macam. Itu adalah pasar dari misalnya marketnya industri gitu ya. Nah, kayak Kerawang itu kan nggak menarik katanya, maksudnya dalam artian destinasi wisata ya. Tapi dia punya karakteristik karena banyak pabrik, di situ rame, okupansinya tinggi karena banyak perusahaan-perusahaan multinasional di situ gitu ya. Nah, itu salah satu contoh juga. Tapi dulu pernah kejadian juga kayak di Kerawang atau di Bekasi itu yang daerah-daerah industri. Dulu ada sempat kejadian orang asingnya merasa nggak nyaman tinggal di hotel di sekitaran Kerawang misalnya karena sering ada pemeriksaan dari imigrasi nanya tentang izin kerja orang asing, gitu kan. Akhirnya mereka kebanyakan stay-nya di Jakarta. Jadi di hotel-hotel biasanya di sekitaran tol tuh, misalnya dulu tuh kan ada Crown Plaza, ya sekarang Mangku Luhur, terus Kartika Chandra, terus yang Grand Melia, yang hotelnya langsung masuk ke tol gitu kan. Jadi si orang Jepang sama orang Korea itu stay di Jakarta di hotel-hotel yang aksesnya langsung masuk ke tol gitu. Nah, tapi kembali ada masalah lagi ternyata masuk ke Bekasi Kerawang, walaupun dengan tol macet juga gitu loh. Akhirnya perusahaan bikin apartemen di dalam pabrik. Nah, itu juga menjadi apa ya namanya predator juga bagi hotel karena yang tadinya marketnya orang-orang corporate perusahaan atau pabrik-pabrik itu dia prefer bikin apartemen aja gitu buat karyawan-karyawan supaya nggak ribet gitu ya. Supaya keamanannya lebih terjaga, makanannya bisa disesuaikan dengan market dan sebagainya. Nah, ini satu contoh ya bahwa di dalam industri hotel ini banyak sekali variabel-variabel. Nah, jadi kita harus apa ya namanya kita harus berdiskusi, memikirkan kira-kira gimana sih supaya hotel kita sustain ke depannya sehingga menjadi apa ya menjadi terus berkembang bisnisnya, tidak mati, malah okupansi dari tahun ke tahun makin baik. Nah, dibutuhkan juga suatu perencanaan sales dan marketing ini gitu ya. Untuk menjaga okupansinya selalu 70% itu gimana sih gitu selain servis yang bagus gitu ya, produk yang terjaga, apalagi nih. Nah, itu yang dibutuhkan di dalam revenue meeting atau forecast meeting atau P&L meeting. Itu adalah satu contoh dari kegiatan-kegiatan yang membutuhkan suatu pemikiran bersama gitu ya. Ini sama sampel seperti ini, tapi ini bentuknya grafik, yang ini ya. Yang ini bentuknya grafik, yang ini bentuknya tabel. Jadi kita bisa lihat okupansi tanggal berapa, kira-kira okupansi mana yang masih rendah. Kalau masih rendah, nanti kita bikin program apa nih untuk naikin okupansi di tanggal-tanggal yang rendah ini. Sales punya program apa, F&B punya jualan apa gitu. Nah, kita harus kreatif ya, nggak bisa hotel hanya nunggu duduk manis, nggak melakukan apa-apa itu jadi nggak bisa gitu ya. Nah, biasanya kita hotel itu punya segmen pasar masing-masing gitu ya. Biasanya ada yang corporate, ya, misalnya ini contohnya lebih banyak, misalnya ini yang hijau corporate-nya lebih banyak. Mungkin ini hotel yang bisnis hotel gitu ya. Nah, sisanya ini ada leisure, ada apa relocation dan yang lain. Nah, tapi ada juga hotel yang leisure-nya lebih gede, berarti ini hotel-hotel yang bisa di Bali gitu ya, yang orang atau ke Lombok yang datang untuk buat berlibur dan sebagainya. Nah, nanti kerjanya itu kita akan menganalisa nih, tahun ini okupansi berapa, berbanding dengan kompetitor kamu berapa. Nah, kalau kamu punya hotel yang sistem manajemen revenue-nya sudah benar, kita bisa seperti kayak pilot gitu, kita bisa data-data tuh bisa up to date gitu. Pada hari ini okupansi misalnya jam 12 siang okupansi masih di 40%. Terus kita lihat lagi di jam 3 ternyata udah naik nih okupansinya jadi 70%. Nah, waktu okupansi naik, kita harus bikin strategi harganya dinaikin juga karena ternyata demand-nya banyak, permintaan akan kamar banyak, sehingga kita membutuhkan strategi pricing rate supaya dapat revenue lebih gede gitu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan analisa juga, ternyata market lagi bagus nih. Terus kompetitor juga kita lihat dari analisa kompetitor, ternyata mereka juga
okupansi lagi tinggi, apa parameternya, harganya di websitenya dinaikin gitu. Oh, berarti ini okupansi lagi bagus nih. Jadi kita harus selalu mantau gitu, kompetitor seperti apa, kita lagi apa. Jadi kita tidak pernah ketinggalan ketinggalan apa ya momentum gitu ya. Jangan sampai waktu yang lain yang lebih ramai kita sendirian yang sepi. Ya. Jadi kita harus punya tim analis, tim revenue management. Dengan melakukan forecasting ini kita selalu revenue bisa semaksimal yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya kita juga melakukan forecasting untuk 3 bulan ke depan. Misalnya hari ini bulan Januari gitu ya. Bulan Februari, Maret ke depan kira-kira berapa nih? Nah, atau sekarang misalnya ini bulan Maret. Pada bulan Maret dulu di Januari dia belum bisa memforecast berapa. Tapi Februari waktu di bulan Februari di forecast bahwa bulan Maret itu adalah misalnya berapa tadi? Sorry. Nah, pada saat Januari kita memforecast Februarinya 35%, tapi actualnya 40 gitu ya bacanya ya. Nah, pada bulan Februari kita memforecast Maretnya misalnya 45%, tapi actualnya 60. Nah, kayak gini-gini itu adalah dari hasil dari kita punya apa, revenue meeting gitu kan. Dulu di forecastnya segini, tapi actualnya bisa lebih tinggi gitu kan. Dulu di forecastnya 45% di Februari, tapi actualnya closingnya di 60%. Nah, di sini berarti tim sukses gitu ya, menaikkan revenue apa, okupansi dari 45 naik 15% menjadi 60%. Nah, analisa-analisa ini dibutuhkan supaya kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu melakukan yang namanya apa namanya revenue eh, meeting itu gitu supaya semua tim yang seperti saya sampaikan tadi, F&B siap-siap untuk nyiapin breakfastnya, housekeeping nyiapin laundrynya, amenitiesnya apa aja yang kurang gitu ya, purchasing, kapan harus belanja, barang-barang kebutuhan semua departemen dan sebagainya. Itu ya. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Pak, izin mungkin nambahin kali ya Pak, boleh ya Pak? Ya, boleh. Kan kebetulan saya ini kan orang Karawang ya. Nah, tadi Hmm. kan Bapak juga sempat bahas Oh, tentang orang Karawang. lawak. Hmm. Iya, Hmm. mungkin Karawang itu belum apa ya, belum bukan terlalu mengekspor ya, belum digembor-gemborin kali ya. Apa pariwisatanya mungkin kurang ya untuk Ya, mengiklankannya. bisa jadi Bagi itu saya juga. sih Karawang itu banyak Pak tempat destinasinya. Ada Hmm. Keloji, ada Grand Canyon, terus ada Hmm. Saung Hejo, terus Hmm. ada apa pantai-pantainya kayak gitu. Mungkin Betul, kurang iklan kali ya Pak ya. Dan betul, kebetulan betul. Karawang juga kan dari dulu emang kawasan industri ya terkenalnya Hmm. gitu kan. Hmm. Banyak orang asing. Nah sekarang Hmm. orang-orang asing dan orang-orang Jakarta udah mulai banyak yang tertarik Pak ke Kerawang Hmm. ini. Selain dari Hmm. industrinya, dia ada kulinernya, ada tempat wisata juga Pak gitu. Betul, Nah itu betul. kan ada juga nih Pak yang di kawasan KIC San Diego Hill. Itu Hmm. kan saya lihat ada Grand Outlet ya yang baru dibuka ya. Itu dia baru mencil sendiri tuh mall mencil gitu itu kalau menurut Bapak untung nggak sih Pak buka di tengah-tengah kayak hutan gitu kan jalannya kayak masih hutan pabrik gitu terus tengah-tengahnya mall. Nah itu Hmm. tuh worth it nggak sih Pak kalau buka buka di situ tuh kalau Itu kalau mall menurut apa Bapak sih namanya? Mall apa sih? Grand Outlet Kerawang Pak. Oh, yang di ya, kalau di kalau kelihatan gitu ya. Heeh, heeh. Itu kan Oke, di situ juga kan ada kayak food courtnya gitu tuh ya Pak. yes. Nah Nah, kalau misalkan saya buka di situ tuh buat makanan, kalau menurut Bapak tuh worth it nggak sih orang-orang bakalan ke situ rame atau cuman buat Sabtu Minggu doang? Apa gimana tuh Pak ramenya Pak kelihatannya tuh? oke. Thank you ya. Jadi saya akan cerita Ya gambar Pak. besarnya dulu ya. Karawang memang betul kata Ica. Ya, banyak daerah juga kurang promosi destinasinya. Atau kedua, pemerintah daerahnya nggak mau capek gitu kan. Kalau destinasi itu kan
ngebakar duit, Cak. Jadi harus nyiapin infrastrukturnya kan untuk bikin misalnya tadi ada apa sih daerah kulineri gitu kan ya. Mengharapkan pemerintah ngebangun, dananya misalnya nggak ada. Kalau pabrik kan yang bangunnya pihak ketiga kan, si pihak pabriknya gitu kan. Jadi ada beberapa daerah juga yang memang konteksnya dia pengen yang di depan mata aja gitu. Yang udah jelas sebanyak pabrik udah aja fokus di pabrik. Padahal destinasinya bisa juga dikembangin. Itu seperti yang terjadi dengan kayak negara-negara Middle East ya, kayak Qatar, Abu Dhabi kan zaman dulu itu daerah gurun, hanya daerah minyak gitu. Tapi mereka berpikir minyak itu satu saat akan habis. Nah, dia akannya bikin yang semacam kota modern sehingga sekarang pariwisatanya, turismenya rame gitu. Nah, kita harus belajar seperti itu. Jadi banyak juga daerah-daerah di Indonesia itu karena udah punya tambang, ya udah fokus di tambang aja. Padahal dia eh, apa sih eksotik itunya apa namanya lautnya bagus segala macam. Tapi karena pemerintahnya bisa jadi kurang ide atau memang kurang dana sehingga udah aja lah fokus yang ada. Itu yang pertama yang jawab ke Karawang. Karena kebetulan beberapa teman saya GM di Karawang juga banyak ngeluhin sih, Cak. Di sana itu terlalu banyak pungutan liar di Karawang tuh. Banyak sekali LSM-LSM. Jadi ada hotel itu bisa saya ngalamin juga di daerah Jababeka gitu ya, buka hotel itu bisa setahun atau pas mau 17-an Agustus deh gitu, hampir LSM tuh pada minta sumbangan semuanya. Jadi gimana orang mau investasi gitu kalau apa ya namanya lingkungan bisnisnya tidak kondusif gitu. Itu ya mempengaruhi juga. Nah, kembali ke yang mall. Yang mall ini bagus sih dia diferensiasi ya. Memang diferensiasi itu membutuhkan kekuatan oh, dana yang gede ya. Kayak grupnya Jarum sebenarnya bikin apa sih yang di situ? Ya, yang mall gede di situ ya, jadi lupa deh. Mall di Karawang apa Eh, yang yang ada tiga hotelnya? ada Galuh. Oh, Bukan. Re Yang ada hotelnya. Resinda Ah, Mall, Resinda. nyambung sama hotel. Nah, Resinda itu sama mallnya itu, Resinda itu punya grup Jarum ya. Jarum itu kan orang terkaya di Indonesia ya. Jarum itu sukses dengan grupnya Padma. Tapi Jarum juga punya hotel-hotel besar kayak Kempinski punya Jarum. Kempinski Jakarta ya. Terus hotel yang di Bali yang banyak lah Jarum. Tapi Jarum juga mencoba bikin dia punya brand sendiri yang namanya Padma. Padma sukses. Di Bali dia sukses, di Bandung dia sukses. Harganya walaupun bintang 5 lokal tapi bisa bersaing dengan bintang 5 eh, brand asing gitu. Nah, khusus untuk Resinda, saya ingat banget karena kebetulan GM-nya teman saya. Jadi sebenarnya itu mainannya ownernya Jarum gitu. Dia pengen bikin hotel, nah, tapi dia over investment di Karawang itu kemahalan, bikin hotelnya terlalu mewah gitu kan. Sedangkan marketnya Pak, bener. nggak dapet gitu kan. Akhirnya tapi karena Jarum kan orangnya kaya banget gitu. Jadi sebenarnya dia nggak nutup sih sebenarnya kayak mallnya juga gede banget kan. Tapi ya marketnya waktu itu belum terlalu rame lah gitu. Sampai sekarang juga masih bleeding sih. Nah, itu kan beda Oh, ya kalau sorry yang kayak Jarum itu kan memang dia bukan profit centernya bukan dari hotel tapi kan dari perusahaan rokoknya itu gitu ya. Jadi dia bikin itu sebagai portofolio. Nah, kembali ke yang outlet yang tadi di hutan itu kembali juga nih siapa nggak tahu yang di belakangnya ini kalau memang pengusaha yang modalnya dari bank sih nggak akan ada yang kuat di situ karena itu ngebakar duitnya bisa bertahun-tahun minimal 5 tahun tuh kan untuk ke sana kan aksesnya susah. Terus kulinerinya kalau nanggung juga ah ngapain jauh-jauh ke sono makanannya sama aja gitu kayak di kota Karawangnya atau ke Jakarta sekalian gitu ya. Atau kecuali sate Marangi Purwakarta pindahin ke situ mungkin akan attract lebih menarik gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih Cak. Jadi Bapak dari situ suka sih. sate Marangi, Pak? Iya, Purwakarta, Pak? iya Wih, Purwakarta. Karena kalau pulang ke itu Bandung enak, lewat Pak. situ. Hmm. Nah, itu contohnya gitu. Jadi beberapa Oke, oke. ada orang yang bisa melakukan bisnis itu memang lebih karena pride gitu ya, karena dia punya showcase. Gue punya konglomerat ini, kalau nggak punya hotel kayaknya nggak lengkap gitu. Jadi, tapi ada juga yang orang nggak punya duit, bikin hotel modalnya dari bank gitu. Akhirnya hotelnya
nggak bisa nyicil, kelar gitu kan. Nah, tapi kalau kayak grup Jarum ini sukses gitu kan. Resinda walaupun berat banget sih sebenarnya kalau secara hitungan bisnis nggak nutup, tapi kan karena Jarumnya perusahaannya gede jadi fine-fine aja sih gitu. Jadi contohnya ya, gitu. Thank you dari Ica. Kita lanjut. Nah, kita nanti belajar gimana sih kalau kamu punya hotel, kamu bikin cara meramalkan okupansi lah yang paling gampang. Yang pertama biasanya kita melihat bookingan yang ada di hotel kita. Orang masuk ke hotel booking kan bisa lewat sekarang pakai OTA ya. Ada yang menggunakan dari sosial media, dari IG atau dari Facebook, ada link book linknya kan. Nah dari situ atau lewat sales, waktu sales jualan ke corporate, jualan ke government, terus tamu booking lewat reservation. Nah di situ kita tahu nih berapa tanggal hari ini, misalnya hari Rabu lah katakanlah. Pada hari ini yang sudah booking on hand, yang sudah booking ya 60%, ya 60 kamar, 70 dan seterusnya. Ini hari ini gitu ya. Membaca besok okupansi 58 naik nih. Tapi nanti di Jumat turun, Sabtu naik lagi gitu kan. Nah, ini yang udah booking. Nah, di luar dari situ biasanya di hotel kita itu misalnya ada tamu yang go show gitu, yang tiba-tiba hari itu booking langsung langsung check-in gitu ya. Nah, nanti kita bisa analisa rata-rata berapa sih dalam satu hari yang model gitu, yang modelnya go show, yang modelnya Amin 2 baru booking gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat trennya. Rata-rata sehari berapa sih? Misalnya ini kalau kita jumlahin, kita rata-ratain mungkin sehari ada 5 kamar gitu ya. Nah, kita nanti pakai estimasi, oh kira-kira nih pick up kalau weekday bisa 5, bisa 7, tapi kalau di weekend misalnya turun ke 3. Nah, ini dasarnya dari forecasting, dari peramalan. Dapatnya dari mana? Dari kebiasaan tamu kita, model bookingnya seperti apa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu yang sudah on hand 60, yang pick up di hari Rabu biasanya kosong. Jadi mungkin hari ini closing di 60. Tapi besok Kamis kemungkinan suka ada pick up 4. Jadi yang tadinya sudah on hand 70 ditambah 4, jadi kemungkinan okupansi 74. Nah, angka-angka yang expected pick up ini kita harus kontrol. Kalau bisa lebih ya, jangan berkurang atau eh, tetap di angka tersebut gitu. Tapi kan namanya bisnis hotel, orang ada yang jadi check-in, ada yang nggak jadi check-out, ya apa yang check-in gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat sederhana membuat peramalan okupansi. Jadi kita harus tahu berapa sih rata-rata orang yang pick up ya dalam satu hari. Pick up itu yang booking same day gitu ya, same day reservation atau Hamin 2. Jadi nanti kita tahu namanya booking window atau booking pace. Jadi pola pola booking itu berapa hari sih orang mau booking ke hotel itu gitu ya. Nah, zaman dulu kan kalau kita mau booking di Bali kita jauh-jauh hari ya, tapi kan sekarang dengan ada OTA gampang kan, orang tinggal lihat mana harga yang paling murah, hotelnya mana yang paling dekat dengan lokasi keramaian yang kita mau tuju, udah langsung booking. Jadi makanya sekarang rata-rata hotel bookingannya itu last minute-an gitu loh. Nah, karena last minute itu maka kita perlu yang namanya revenue apa namanya revenue manager ya. Makanya kalau di saat ini saya di kesempatan ini mungkin kalau ada yang mau jadi revenue manager, sekarang ini beberapa hotel brand-brand besar tuh kita lagi susah nyari revenue manager. 2 tahun terakhir itu kita banyak orang-orang dari India yang jadi revenue manager. Dari Singapura atau Asia Tenggara minimal Thailand, Malaysia gitu. Indonesia jarang. Gitu. Nah, untuk itu makanya kita lagi banyak perlu nih kalau mau tuh berkarir ke sini gitu. Apalagi kan seperti sampaikan di kuliah kemarin kan, dengan banyaknya otomatik sistem, problemnya mungkin beberapa pekerja basicnya hotel akan dikurangin oleh robot kek, oleh sistem kek. Nah, tapi kalau revenue manager ini dibutuhkan karena walaupun sistemnya sudah ada, tetap harus ada orang yang bisa membaca reportnya gitu sehingga report itu bisa diceritakan gitu. Saya perlu diceritain sama revenue manager saya. Dia bilang ke GM ke saya gitu, Pak, besok kira-kira okupansi segini nih Pak, kira-kira gimana?
Kalau sepi ya udah, kalau sepi kita tutup misalnya wing satu gitu supaya saving ya energinya, listrik sedikit, terus air nggak bisa dikurangin, terus lift bisa dimatiin, terus mungkin karyawan yang casual diliburin dulu gitu ya. Tapi kebalikannya Pak, besok okupansi tinggi, oke siapin semua kamar, pastiin linen siap, makanan jangan ada yang kurang, segala macam. Nah itu adalah contoh dari kesehariannya ya kalau ada revenue meeting kurang lebih seperti itu. Nah kalau yang sederhana ini yang basic, hanya melihat berapa sih okupansinya gitu ya, dan marketnya hanya individual sama grup gitu. Nah nanti seiring waktu kalau kamu sistemnya sudah canggih, nggak seperti ini lagi, nggak individu sama grup, tapi kita menggunakan yang namanya segmen. Di segmen mana yang biasanya rame? Kalau kamu perusahaan ya apa hotelnya hotel bisnis, biasanya corporate-nya lebih banyak ya. Ini tamu-kamu dari orang corporate banyak ini. Bisa dari mana sih? Dari Telkomsel, dari Telkom, dari Pertamina gitu ya. Kita bisa lihat ini dominasinya ini tamu-tamu dari corporate. Individual mungkin juga orang bisnis, tapi dia bookingnya atas nama perorangan gitu ya. Kalau wholesale itu dari agent besar gitu ya. Tapi yang offline. Nah, tapi wholesale juga bisa masukin yang online ya, online travel agent masuk ke wholesale juga. Terus orang yang meeting, kalau memang ballroom kamu meeting roomnya banyak, nanti ada segmen untuk urus orang yang meeting plus kamar gitu ya, jadi MICE gitu ya. Terus kalau nggak ada orang yang leisure, emang niat datang ke Bali hanya untuk hiburan, untuk jalan-jalan gitu, itu maksudnya ke leisure. Tapi ke Bali juga kalau yang hotel kayak Nusa Dua itu Westin, dia punya ballroomnya gede banget, bisa meeting nyampe 1.000 orang. Berarti meeting apa namanya corporate meetingnya gede. Banyak orang yang datang ke sana selain untuk leisure ke Bali nginep di Westin, dia juga bisa yang meeting gitu ya, meeting dan banyak kan sana meeting-meetingnya internasional ya. Misalnya kayak kemarin apa KTT G20 gitu ya. G20 kan di Bali tuh, di Nusa Dua tuh di ballroomnya tuh sampai partisipannya 1.000 lebih lah, sampai banyak sampai sebali tuh rame gitu kan. Jadi orang datang untuk meeting KTT G20 ya. Jadi bedanya kalau yang ini kan cuman individual sama grup. Kalau yang lebih advance kita menggunakan segmen ya. Jadi dari segmen mana paling rame. Nah dari sinilah kamu buat analisa nanti. Market-market kamu tuh paling banyak di mana. Apakah di corporate, ataukah di meeting, ataukah di individual gitu. Nah nanti pick up-nya juga sama. Yang rata-rata booking pick up-nya itu datangnya dari segmen mana. Nah sehingga nanti okupansi terakhir di mana yang paling tinggi ya okupansinya. Apakah segmen individual, apa segmen corporate, apakah segmen MICE, meeting, dan conference. Itu ya, jadi bedanya yang basic sama advance kurang lebih itu. Tapi nanti detailnya bisa lebih panjang lagi sini cerita gambar besarnya lah. Sistemnya nanti beda-beda ya, masing-masing hotel. Kalau hotel yang brand besar biasanya sistemnya sudah integrated, jadi kamu enak tinggal baca doang datanya. Jadi revenue manager ini tidak harus selalu jago berhitung gitu, enggak. Harus jago Excel, enggak juga, karena sistemnya sudah ada. Cuman dipastiin kita bisa baca laporannya aja. Gitu. Bisa menggabungkan laporan dari reservation berapa, dari sales berapa, dari F&B berapa, sehingga kita bisa bikin yang namanya forecasting untuk hotel tersebut ya. Forecast buat hari ini berapa, minggu ini berapa, next misalnya 3 month forecast 3 bulan ke depan seperti apa hotel kita itu bisa kita prediksi gitu ya. Sehingga kalau pas lagi sepi, kita harus melakukan apa. Tapi kalau lagi rame, kita juga lakukan apa seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi karena banyak melibatkan aspek-aspek dari departemen concern ya, departemen apa namanya, yang lain ya nggak ini nggak revenue manager doang, tapi kan melibatkan F&B, F&B juga ada service, ada produk, ada kitchen gitu ya, terus housekeeping, engineering juga harus gimana nyiapin supaya kamar nggak AC-nya nggak bermasalah, air panasnya nggak bermasalah gitu kan. Berarti kan dia harus nyiapin kamar-kamar yang rusak harus disiapin supaya bisa dijual, supaya jangan sampai nanti pas tamunya datang kamarnya belum ready, ternyata AC-nya problem. Ya, sampai di sini mau nanya lagi nggak?
selain Ica. Oke, kalau nggak ada, ini tugasnya ya, udah saya lupa tadi nggak dengarnya, saya ceritain parity ya. Jadi parity itu gini ya, parity itu adalah, jadi kalau kita bikin harga, misalnya kamu bikin harga kamar kamu di lab di Traveloka harganya 1 juta. Masa kamu di tiket.com, di blibli.com, di OTA yang lain juga harus sama 1 juta. Itu artinya parity ya. Parity itu harganya sama, nggak ada diskriminasi gitu. Jadi fair gitu parity. Nah itu namanya parity ya. Jadi saya lupa nggak kita saya tugasnya ada ini parity. Nah, sama tadi pick up report kan kamu udah saya sampaikan ya, pick up itu yang same day reservation kah ini gitu ya. Jadi ini ada kuisnya ya, nanti tolong dikirim buat nambah nilai UTS dan UAS. Kita nggak ada UTS, kita langsung UAS aja ya. Jadi ini kuisnya ini nanti biasa di email ke saya. Ini sorry bukan STP jadi IPT ya. Apa sih yang dimaksud dengan business forecasting menurut kamu ya? Parity apa, tiga report apa? Jangan lupa di email seminggu depan ke email saya ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri. Thank you. Ketemu lagi Senin depan ya untuk kelas apa namanya, business hospitality ya, pengenalan gitu, akomodasi. Oke, thank you. Dan Terima kasih, Pak. minggu depan ya. Terima kasih, Pak.